Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris edisi tanggal 6 bulan Mei 2023. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus berbicara tentang firman Allah dan tradisi orang Yahudi. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23 dan Matius pasal 15 ayat 1 sampai 20. Kita akan baca di Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Ayat ini memang panjang, tetapi mari kita menyimak apa yang terjadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan,
pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah pembacaan saudara sekalian. Apa yang diajarkan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu di provinsi Galilea telah tersebar ke seluruh Palestina. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebagai otoritas yang paling tinggi agama Yahudi yang berada di Yerusalem, mereka mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus. Maka mereka itu ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Yesus, apa sih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mereka mengirim utusan dari Yerusalem ke Galilea untuk melihat, mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka itu mendapatkan murid-murid Tuhan Yesus itu makan dengan tidak mencuci tangan. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus mempersoalkan murid-murid Tuhan Yesus yang makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Tradisi cuci tangan bagi orang Yahudi merupakan tradisi atau adat istiadat yang harus mereka taati. Mencuci tangan sebelum makan bagi orang Yahudi bukan masalah kebersihan atau kesehatan, tetapi adalah masalah peraturan agama mereka. Kalau tidak cuci tangan, maka tangannya najis. Apapun yang dipegangnya, jika makanan yang najis itu dimakan, maka orang yang makan itu juga menjadi najis. Orang yang najis tidak layak datang beribadah kepada Allah. Jadi orang yang najis akan ditolak oleh Allah. Orang yang najis ini memegang apapun akan menjadi najis. Jadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat heran mengapa Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya makan tanpa cuci tangan lebih dahulu. Nah, saudara sekalian, jawaban Tuhan Yesus sungguh mengagetkan mereka. Tuhan Yesus mengutip teguran Nabi Yesaya kepada orang Israel pada zamannya itu, yaitu di Yesaya pasal 29 ayat 13. Demikian dicatat. Jawabnya atau jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Apa yang dilakukan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya, yaitu beribadah kepada Allah secara lahiriah saja, hanya menjalankan upacara-upacara agama, tetapi hati mereka jahat. Mereka mengikuti semua acara atau liturgi, syarat-syarat agama. Mereka memberi persembahan dan sebagainya, tetapi hati mereka jahat. Tidak ada kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama manusia. Tuhan Yesus menyebut mereka adalah orang munafik. Saudara sekalian, sebenarnya hukum Taurat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa itu ada di dalam 5 kitab pertama perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Tetapi ahli Taurat orang Yahudi telah memberi penjelasan atau tafsiran sedemikian rupa detail untuk mengatur seluruh aktivitas kehidupan bangsa Israel. Salah satunya adalah cara bagaimana mencuci tangan sebelum makan. Berapa banyak air yang harus dipakai,
Air pencuci tangan itu harus disimpan di tempat yang suci, yang halal. Tidak boleh kena barangnya najis dan sebagainya. Acara cuci tangan ini bukan masalah kebersihan atau kesehatan, tetapi masalah agama. Halal atau tidak halal. Kalau tidak halal, ibadah orang itu ditolak oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga menegur mereka. Karena mereka demi mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh mereka sehingga melanggar hukum Allah yang lebih tinggi nilainya. Yaitu dalam hal menghormati atau mengabdi kepada ayah dan ibu mereka. Allah dengan jelas dalam hukumnya yaitu menghormati ayah dan ibu. Dalam hal ini ada kewajiban mereka memelihara, mencukupi kebutuhan ayah dan ibu mereka. Tetapi ahli-ahli Taurat mengajarkan kalau seseorang telah berjanji mempersembahkan harta kekayaannya kepada Allah, maka orang tersebut tidak perlu lagi mengabdi kepada orang tuanya. Mereka menganggap Allah lebih tinggi dan orang tua. Kalau kita sudah memberi persembahan kepada Allah, maka tidak ada kewajiban lagi memelihara orang tua. Inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Allah memerintah kita menghormati ayah dan ibu kita. Maka tidak ada alasan apapun yang kita boleh gunakan untuk tidak menghormati ayah dan ibu kita. Ada satu hal lagi, ajaran Tuhan Yesus yang sangat bertentangan dengan ajaran orang Yahudi pada waktu itu. Yaitu tentang makanan yang halal dan najis. Menurut hukum Taurat Yahudi, ada daging-daging tertentu yang tidak boleh mereka makan karena dianggap haram atau tidak halal. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, makanan yang masuk ke mulut, kalau turun ke perut, kemudian keluar ke jamban, sehingga makanan tidak membuat kita menjadi najis. Tapi justru apa yang keluar dari mulut orang, itulah yang menajiskan orang. Lalu Tuhan Yesus menyebut hal-hal yang keluar dari mulut yang dapat menajiskan orang adalah pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua jahat ini, kejahatan ini timbul dari dalam dan yang menajiskan orang. Tuhan Yesus menjelaskan, makanan tidak membuat orang menjadi najis, tetapi kejahatan yang dari hati manusia, itulah yang membuat orang menjadi najis. Saudara sekalian, sebagai penutup, apa yang kita pikirkan, renungkan hari ini adalah Tuhan Yesus bukanlah menentang orang cuci tangan dengan alasan kebersihan atau kesehatan, tetapi cuci tangan sebagai syarat agama yang menentukan orang najis atau halal. Itulah yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut perintah Allah adalah otoritas yang paling tinggi. Tidak boleh dengan ajaran manusia atau tradisi manusia melanggar perintah Allah. Karena hukum Allah adalah yang paling tinggi. Perintah Allah itulah yang paling tinggi. Yang ketiga, makanan tidak membuat manusia menjadi najis, tetapi pikiran-pikiran yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat, itulah yang menajiskan orang. Dan yang terakhir, iman yang benar kepada Allah tidak bergantung upacara atau liturgis, tetapi bergantung pada hati nurani dan hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Jika hati kita bersih, suci, perbuatan kita pasti kita menjadi bersih di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hanya luar saja, tidak ada hati yang betul-betul bersih, maka apa yang kita lakukan itu hanyalah sebagai suatu hal yang munafik, luar bagus, tapi hatinya jahat. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajar kami acara-acara
bagaimana kami harus hidup beragama, supaya kami tidak hanya mementingkan liturgi, seremonial, perbuatan-perbuatan, aturan-aturan luar saja, tapi yang lebih penting adalah hati nurani kami, hati yang bersih. Oleh sebab itu ajaran kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati, sampai kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.